ngerasain sakit. Doain ya biar cepat sembuh. Oke, hari ini kita akan bagi-bagi nasi di panti asuhan Miftahul. Oke, ditunggu ya. Cepat. Halo guys, ini kita mau jemput tim Orbit Kids. Nah, ikuti terus keseruannya dari awal sampai akhir. Halo Sobat Orbit Kids, kita udah sampai di mana Mbak? Di Pondok Pesantren Miftahul Amal. Pondok Pesantren Miftahul Amal, tepatnya di Desa Jepon di Jiwarejo. Nanti kita akan seru-seruan sama santri-santri di sini. Ikutin terus ya. Praktis bahasa Inggris. Ya, ini teman-teman semua nih dari santri sama santriawan di sini guys. Nah kebetulan di sebelah saya ada Bu Pondoknya langsung dari Miftahul Amal dengan Ibu Tuti ya. Bu Tuti. Bu Tuti, di Miftahul Amal ini berdiri dari kapan Bu? Berdirinya sudah lama sih Mbak, di tahun 1999. Jadi kita sebetulnya udah lama dan mengalami puncak kejayaan dengan banyak anak-anak, santri. Tetapi karena ada pandemi yang saat ini, akhirnya jumlah santri kita menurun drastis. Apalagi abahnya ini sudah tiada, sehingga kita memang apapun kita memang harus bangkit, tidak boleh kita terus terpuruk dengan keadaan. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan di hari Jumat itu kita namakan Jumat Produktif. Jadi anak-anak ini kita di samping kegiatan harian, kita mencoba untuk membangkitkan semangat anak-anak supaya istilahnya punya nilai plus gitu. Jadi tidak monoton mendapatkan materi pelajaran di sekolah saja, tapi di sisi lain kita ingin bangkitkan bahwa anak-anak ini mampu untuk bisa English speaking gitu. Bu, ceritain dong apa? Pertama Ngomong
Pondok Pesantren Miftahul Amal. Oke, terima kasih anak cantik. Pertanyaannya kok makjelem banget ya. Jadi kita mendirikan Pondok Pesantren Miftahul Amal ini diawali dari kegiatan anak-anak TPQ. Dulu kan banyak, waktu itu memang belum banyak semarak adanya TPQ. Nah, kami anak-anak sekitar itu belajar Al-Qur'an, tetapi mereka tidak mau pada pulang, akhirnya pada nginep di pondok ini. Terus kemudian ketika ibu ini ngajar di SMA 1 Jepon, itu ada juga anak-anak yang dari jauh pelosok dan dia itu sering bolos gitu, sekolahnya sering bolos. Akhirnya saya tanya, kenapa kok suka bolos? Karena bantu ibu ngedos kan gitu, sering enggak masuk karena mencari tambahan untuk makan setiap hari. Makanya terus saya tawarkan, mau nggak kamu di tempatnya Bu Tuti? Iya Bu, gitu. Saya tak bilang sama orang tua dulu. Nah, akhirnya dia bilang sama orang tuanya, akhirnya mondok di sini, terus ngajak-ajak temennya juga. Waktu itu namanya Basiman, anak yatim, sehingga dia kan harus membantu orang tua, tetapi dia kan memang harus fokus sekolah karena memang anak usia sekolah. Nah, itu akhirnya 1, 2, 3 anak-anak ngumpul, anak-anak kemudian tinggal di asrama. Ya, terus akhirnya jadilah kita pondok pesantren. Tetapi ternyata anak-anak ini kan memang yang anak-anak kurang mampu, anak-anak yatim piatu. Akhirnya dari teman-teman sudah diinikan aja, dimintakan surat izin ke dinas sosial gitu. Akhirnya kita mendirikan namanya panti asuhan dan pondok pesantren gitu. Teman-teman di sini biayanya dapat dari mana, Bu? Biaya sekolahnya. Biaya sekolah ya. Iya. Biaya sekolah, biaya hidup. Itu awal kami memang ada usaha. Tetapi dengan ada usaha yang kami miliki itu ternyata tidak cukup dengan kebutuhan yang harus kami keluarkan untuk biaya anak-anak makan maupun sekolah mereka. Kemudian ada beberapa teman yang memang simpatik dengan kegiatan kami, lalu dia aku ikut ya ngiur untuk sekolahnya anak-anak. Nah, teman-teman itu jadilah kemudian ada yang donatur tetap, ada yang donaturnya insidental gitu. Terus kemudian ada juga teman-teman yang pengusaha gitu, kadang-kadang ngasih beras berapa kilo kayak iya. Jadi itulah yang kemudian kami semakin giat untuk mengelola anak-anak dengan kita memperhatikan anak-anak. Ternyata memang ada rezeki juga. Jadi anak-anak itu sebetulnya membawa rezeki sendiri-sendiri sehingga kegiatan itu bisa terus berjalan. Nah, terus anak-anak ini kan tadinya kan saya sekolahkan di SMA Negeri Jepon, ada yang di SMP Negeri 3, ada yang di SMA Islam Jiken. Nah, kemudian biaya itu ternyata setelah kami hitung itu dibandingkan dengan misalnya kita mendirikan sekolah sendiri, itu kok kelihatannya bisa gitu. Nah, akhirnya dengan rapat pengurus kami mendirikan madrasah aliyah. Jadi anak-anak yang baru itu kemudian sekolahnya di madrasah aliyah yang baru kita dirikan. Itu di tahun 2004. Kemudian berjalannya waktu kita ada bantuan dari beberapa dinas itu ya, dari dinas sosial itu ada bantuan asrama untuk anak-anak. Jadi tadinya itu di depan itu hanya bangunan yang kita buat itu hanya 2 lantai itu aja. Nah, kemudian semakin banyaknya anak-anak yang dari luar kota, ada dari Purwodadi, Gerobokan, ada dari Demak, Jepara, Kudus, ada juga dari sekitar ini ya, Randu Blatung, Banjarjo dan sekitarnya itu. Akhirnya semakin banyak anak, kita kemudian membuat asrama dan ada tambahan bantuan dari dinas sosial itu waktu itu 50 juta. Jadi 50 juta ini sebetulnya kita tidak cukup untuk bangunan untuk tampung anak-anak itu, tetapi alhamdulillah dengan berbagai macam usaha akhirnya kita bisa mendirikan bangunan yang belakang itu. Nah, terus berkembangnya lagi
beberapa wali santri menghendaki adanya madrasah sanawiyah. Akhirnya di tahun 2009 kita mendirikan MTS. Lalu waktu itu ada survei dari Australia. Dari Australia kita ada tanah, kita tawarkan, dan tanah itu awalnya kita ini awalnya itu ada orang itu pinjam uang gitu kan, pinjam uang, tapi dia akhirnya nggak bisa bayar kan gitu. Bu, tanah saya beli aja kan gitu ya. Terus akhirnya kita beli dengan cara kita masukkan ke bank dan kita angsur. Akhirnya tanah itu kemudian menjadi lokasi untuk MTS, MA, dan sekarang SMK itu. Jadi awal merangkak kita memang waktu itu ya cukup butuh perjuangan itu. Gitu deh. Jadi apapun kita tidak bisa istilahnya instan untuk mendapatkan sesuatu, itu perlu berjuang dari Usaha. sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah di situ ada rezeki, di situ ada jalan, di situ ada hal yang bisa kita lakukan gitu. Akhirnya kita ada SMK juga. Walaupun saat ini kita memang tidak semeriah yang dulu, tapi insya Allah kita akan bangkit lagi dengan usaha kita. Ada bantuan dari Tante Elin dan Om dan banyak teman-teman, nanti insya Allah lah kita bisa terus bangkit itu. Insya Allah ada jalannya. Di sini muridnya ada berapa, Bu? Kalau saat ini kita jumlah santri itu ada 35 anak. 35. Iya, tapi ya insya Allah lah. Kalau dulu memang ratusan ya Mbak. Iya. Tapi insya Allah kita akan terus bangkit dengan menata dari sana sini. Insya Allah lah. Kita yang penting ada usaha, ada kemauan, insya Allah ada jalan. Oke, mungkin Bu ada harapan untuk kedepannya, atau mungkin teman-teman di sana biar tahu nih Miftahul Amal, mungkin nanti ada pesan atau kesannya untuk kedepannya Ibu mau seperti apa, mungkin nanti teman-teman di sana bisa membantu nih. Kita sebetulnya kemarin tuh saya sempat drop Mbak, bisa nggak ya kita bangkit gitu ya, tapi ternyata dengan semangatnya anak-anak yang ingin terus belajar, ingin terus dia punya kompetensi, sehingga kita pengurus, apalagi saya selaku pengasuh ya Mbak, inginnya dengan kegiatan anak-anak ini diimbangi dengan sarana prasarana sebetulnya yang sangat kami butuhkan saat ini sebetulnya MCK Mbak, karena MCK yang ada ini mesti perlu direhab karena keadaannya yang sangat-sangat kurang terstandar lah. Artinya dengan anak yang 35 ini kan kadang-kadang masih antri kan gitu, yang lain sudah pada rusak. Bangunan-bangunan ini juga sudah pada ingin direhab, tetapi yang paling urgent sekarang itu adalah MCK dan tempat wudhu. Karena tempat yang ada itu bangunannya kurang strategis dan kurang tertata, sehingga kelihatan kotor gitu ketika dipakai, kemudian ada hujan dan lain sebagainya. Terus kan belum ada atapnya, sehingga ketika hujan itu kan mau wudhu itu kan mesti basah kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya Mbak Herlin dan kru yang setiap Jumat itu mau mengirimi Jumat berkah makan siang untuk anak-anak, mudah-mudahan nanti bisa berkembang, bisa untuk pengembangan sarana prasarana yang lainnya gitu Mbak Herlin. Nah, buat teman-teman di sana, saudara-saudara kita yang di sini lagi butuh tadi MCK ya Bu ya. Mungkin buat teman-teman yang mau bantu, teman-teman Orbit Kid di sana yang mau bantu, nanti ada description box ya Mas ya. Nah, nanti dikasih Mas editor di description box di bawah ya. Oke Bu, makasih ya sudah cerita tentang pondok pesantren Miftahul Amal. Oke guys, sama kami juga terima kasih sudah didatangi, tambah semangat. Ini Mbak Tata Bu. Oh Mbak Tata. Iya, yang satunya Mbak Ken, tapi lagi sakit di rumah sakit. Iya, doain ya teman-teman, semoga Mbak Ken cepat sembuh. Iya. Oke. Oke guys, aku sekarang mau
I live I live in. in Cepu. Ah, Dari Jepang. iya. Terus Jangan lupa, don't forget Don't forget like. comment, and subscribe. Channelnya apa? Orbit Kids TV. Orbit Kid TV. Jangan lupa ya teman-teman, lihat di channel Orbit Kid TV ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malu mah. Umurnya berapa? 7. Tiga kali lipatnya sama ya? Ya mungkin saya aja berani maju Pak. Nanti kalian kita bikin arisan. Kalian maju harus ngomong supaya di Batata, oke? Siap? Terima kasih Batata sudah mau. Iya. Iya. Pun ya. Iya. Enggak apa-apa, nanti diedit apa. Iya.